Halo pilot, ketemu maning channel Pilot Nakal FPV. Selamat datang di channel Pilot Nakal FPV. Oke, let's go guys. Ini drone keren dari Beta FPV ya. Tipenya adalah Pavo 30. Terima kasih Beta FPV sudah mengirimkan produk ini untuk Pilot Nakal review dan cobain. Ini sekaligus kado ulang tahun guys. Pilot Nakal Januari ini ulang tahun soalnya. Ihi, asik. Oke, Beta FPV Pavo 30 dia adalah drone Cinewhoop dengan tipe pasar ya. Kebalik ya. Tipe Cinewhoop tapi modelnya pasar. Jadi baling-balingnya menghadap ke bawah. Umumnya kan di atas ya. Sedangkan ini dia modelnya sedikit beda. Dan untuk tampilannya clean build ya. Jadi rakitannya tuh bersih banget, rapi, jali. Oke, nggak pakai lama. Kotaknya seperti ini aja, simple dan hardcase. Oke, let's go. Kita buka apa aja yang didapat di dalam kotak. Wih, ini dia. Propeller Gemfan D76, propeller favoritnya Pilot Nakal. Jadi ini adalah 5 blade dan enak banget buat si drone Cinewhoop ya, karena si bolot pakai ini. Gemfan D76. Ini D76 apa D75 ya? Katalah segitunya pokoknya. Oke, terus apa lagi yang didapat di dalam kotak? Ini apaan nih? Ada L-shape ya, ini converter untuk connect micro USB dari FC ke komputer. Ini pelakon nggak tahu, ini juga nggak tahu apaan. Terus apalagi dapat kunci L. Oke, cakep guys, warnanya hitam. Wah, keren. Terus ini ada karet-karet warna merah gitu ya. Oke, langsung kita keluarin. Sedap warnanya. Ini apa lagi nih? Oke, kartu surat cinta. Yuk ditutup aja. Udah dapatnya itu aja. Kalau drone hobi itu ya cuma dapat drone aja ya. Baterai nggak dapat, remote nggak dapat, Google nggak dapat. Jadi kita beli drone sekaligus kita juga harus beli remote, beli Google, beli baterai, beli charger dan lain sebagainya. Jadi nggak cuma ini aja. Kalau gini aja mana bisa terbang? Remote nggak ada, Google nggak ada, baterai nggak ada. Oke, langsung kembali ke si Pavo 30. Buset, rakitannya rapi bersih guys. Jadi ini adalah yang dimaksud dengan pasar. Jadi ya seperti ini datar ya, bukan seperti ini, jangan salah. Nah, ini bagian bawahnya. Sedangkan ini bagian atasnya. Oke, jadi buat teman-teman yang bosan sama model-model Cinewhoop yang propnya di atas, bisa nih jadi pilihan si Pavo 30. Ini analog ya, bukan digital. Jadi Pilot Nakal ditawarin ya analog guys, masa digital. Digital lumayan mahal, hampir 6 jutaan kayaknya. Oke, jadi ini Pilot Nakal waktu dikasih pilihan, pilih apa pilih apa Pilih apa Pilot Nakal? Pilot Nakal pilihnya FR Sky. FR Sky is oke. Jadi ini kabel, ini antenanya keluar di belakang ya. Jadi buat kalian yang pengen ngerakit itu dari frame ini itu sudah disediakan untuk kabel antena ya. Jadi di sekeliling di bagian belakang. Kalian mau lilitin sampai depan gini ya nggak apa-apa, bebas. Oke, ini bagian bawahnya seperti ini. Yang kelihatan adalah VTX. Oke, VTX-nya sampai 350 mW. Sadis. Dan cakep banget ya. Di belakang sudah keluar antena lollipop. Ini R artinya bukan rodeo tapi RHCP, right hand circular polarization. Jadi kita pakai antena VTX itu wajib RHCP. Wih, ada logonya Beta FPV. Keren, Beta FPV mulai buat antena. Oke, jadi motornya coba dicek. Motor, kebalik. Motornya merek Beta FPV juga. Ini diputar halus banget ya. Jadi kemungkinan suaranya halus, senyap, nggak kelihatan guys. 1506 3000 kV dengan propeller 5 blade Gemfan ya, mantul. Untuk kameranya pakai apa nih? Gile, KDXN. Nah, ini juga kamera favoritnya Pilot Nakal. Ini kamera murah, hasilnya bagus, jernih, terang dan the best lah. Buat malam pun juga oke si KDXN ya. Semoga aja ini 16:9 ya, karena Pilot Nakal pakai Google-nya 16:9 bukan 4:3. Oke, dan baterai apa yang cocok untuk si Pavo 30. Jadi teman-teman itu mesti tahu bahwa setiap drone itu punya kapasitas berat baterai. Nggak bisa si drone ini dikasih ya, misalnya ini Pilot udah siapin, kasihin baterai 4S yang besar 1300 mAh. Ini punya si bolot ya, keberatan guys. Jadi ideal drone dengan baterai itu juga harus dipertimbangkan. Kita nggak bisa asal kasih baterai ya. Jadi dari pabrikan sudah disarankan untuk memakai baterai 4S 850 mAh. Di sini petokal ada si Dinoji 800 mAh 65C. Mesinnya kurang besar. Wah, udah tahu saya ini ya.
powernya kurang kencang. Menurut Pelaka sih drone seperti ini 65 sih udah cukup ya. Kalau kalian mau 100C seperti ini, wah luar biasa, bakalan ngebut banget. Karena ya, si Pavo ini sanggup bawa naked GoPro atau Instago ya, atau Kinetic Spinat ya. Kalau bawa full action cam kayaknya kurang oke sih, kurang cocok ya. Dan di sini Pelaka juga sudah beli baterai mereknya juga sama, Beta FPV 850 mAh 4S 75C. Jadi yang ini Dinoji dia 65C, 75C lah cuman beda 10 kok. Dan kapasitasnya ini 800, ini 850, dan si Beta FPV menyarankan pakai baterai 850 mAh. Strapnya cakep ya. Ini kayak ada apa namanya? Skotletnya gitu. Jadi kalau malam nyala. Dan untuk penempatan baterai, mantap, ada slip baterainya ya. Jadi supaya baterainya nggak apa melorot tau. Melorot itu lari-lari baterainya. Jadi dengan adanya slip baterai itu baterainya tetap di posisi ini. Jadi mau digoyang-goyang gimana dia nggak bakalan lari ya. Itu slip baterai itu karet modelnya. Oke, jadi yang paling cocok adalah ini. Dan pakai baterai ini bisa. Oke, bakal kasih sedikit ini ya informasi. Ini konektor namanya XT60, besar guys, sedangkan dari Beta FPV dia XT30. Jadi kalian waktu beli baterai wajib perhatikan konektornya XT30 atau XT60. Karena ya kebanyakan sih baterai-baterai seperti ini sih XT30 ya, kapasitas yang segini-segini. Kalau sudah di atas 1000, tapi juga ada juga yang di atas 1000 ini ya pakai konektornya XT30 kayak gini. Jadi kalian harus jeli-jeli lah untuk membeli baterai. Oke, di sini pertama ada Protect 25. Jadi disandingkan sama Protect 35, besar mana guys? Besar si Pavo 30 ya. Jadi ini produk dari iFlat, sedangkan ini adalah produk dari Beta FPV. Ini modelnya dia propeller di atas. Untuk Pavo 30 dia propellernya di bawah. Jadi kalau bosen sama si drone-drone model begini, propeller di atas, bisa jadi pilihan si Beta FPV Pavo 30 ya. Ini kabel kayaknya buat si naked GoPro, jadi buat supply powernya. Di sini protokol sorry, di sini protokol nggak punya si naked GoPro atau Kinetic Spinat. Ya semoga aja nanti secepatnya bisa beli. Jadi nanti protokol tes terbang dulu si Beta FPV Pavo pakai 3S dulu ya. Ini protokol dari 3S, kemudian cobain 4S. Jadi feel powernya pasti beda. Jadi pemula kalau takut-takut gimana gitu cobain dulu 3S. Kemudian kalau udah oke 3S bisa naik ke 4S. Oke, untuk berat si Pavo 30. Ntar ambil timbangan dulu guys. Bulan dari laci. Gak usah pakai baterai ya. Ini timbangannya kayak apa, buat yang kecil-kecil sih, bukan buat yang besar-besar. Oke, si Protect minggir dulu. Tadi Protectnya juga analog ya. Ini drone analog, jadi bukan digital. Ini gimana sih bukanya? Oh ya, oke. Jadi pertama kali timbang dulu si Protect Pavo 30. Oke. Oke, ambil tempat dulu, terus di ter terus dinolin ya. Oke, sudah nol, kita timbang. Pavo. Wih, 155 gram guys. Oke, kalau ditambah baterai. Error. Oke, 155 gram untuk si Pavo. Dan ini ditaruh lagi. Berat si 850. 101. 155 sama 101. Berarti 256 ya. Error lagi. Oke, tar dulu. 155 sama 101. Berarti 256 gram guys. 256 gram, nanti belum ditambah Kinetic Spinat atau Instago ya yang dipasang di sini. Ini pas banget sih, ada tempatnya, mantul dah. Jadi ini adalah anti vibration kayak model-model zaman dulu aerial itu ya, pakai namanya anti vibrasi. Oke, terus kalau kalian pakai remote jumper T Pro bisa aku juga connect ke Beta FPV Pavo. Betulnya bukan connect ke drone-nya, tapi connect ke receiver-nya guys. Jadi mana ya si telurnya bakal. Jadi ini T Pro dia JP 4-in-1. Dia bisa connect FR, Skyflash, kayak DSM ya. Kalau kalian mau pakai ILRS, wah kalian wajib pasang eksternal modul. Cuman si T Pro sudah ngeluarin produk yang internalnya ILRS. Jadi kalau kalian mau connect FR Sky, kalian wajib pasang eksternal modul JP 4-in-1. Bingung ya?
Oke, ini pelat nakal masih setia pakai si telolet ya. Jadi sini ada jam berti pro dan pelat nakal nanti terbanginnya pakai si teloletnya pelat nakal. Kebetulan di sini sudah dipasang ILRS di belakang. Jadi si Pavo receiver FRSK XM Plus connect-nya ke internal telolet, bukan ke ILRS. Nanti kalau pelat nakal mau ganti receiver ILRS, connect-nya ke sini. Oke, cukup paham? Dan buat teman-teman yang pengen terjun ke dunia hobi, kalian selain beli drone, beli remote, ya kalau 2022 pakai T-Pro. Untuk Google pakai yang murah-murah 1,5 jutaan itu EV800DM. Terus beli baterai dan kemudian beli charger. Oke, pertama setting beta flat dan langsung cobain terbang si Beta EPV Pavo 30. Mantul ini. Cakep guys, warna hitam. Sedap. Ini propellernya diganti warna cerah, kayaknya lebih bagus deh. Kah, setting beta flat terus terbang yuk. Oke, nyobain si Pavo dulu ya pakai 3S guys. Nah, ini 3S. Yang 4S-nya belakangan. Oke, ini pakai Vetsia Recon ya, jadi Google model box dengan single antena, bukan diversity ya. Kemarin connect-nya ke apa ya? Oke. Nah, di kursi guys. Nah, udah mulai arming. Mode air mode. Oke, let's go. 1, 2, 3. Tuh kan suaranya senyap. Aduh, keol-keol. Jadi ini masih default dari pabrikan. Seru suaranya ya. Suaranya Pavo seru guys. Nah, ini suaranya Pavo ya. Pavo 30. Oke, geol-geol kena angin karena masih dari pabrikan. Jadi nggak semua drone yang dari pabrikan itu langsung enak. Harus disetting dulu dong Om. Ya, harus disetting, dituning supaya terbangnya enak ya. Dan sesuai dengan sesuai kemauan pilotnya juga. Oke, ini pakai XM Plus ya, jadi terbang-terbang di pekarangan rumah sekitar 100 meteran udah oke sih. Ini ringan banget sih pakai 3S ya. Ringan banget. Oke, sebesar si Protect, bisa buat belusuan juga. Wih, untuk kamera KDXN cakep ya. Ini kalau Google-nya pelat nakal pakai Attitude V6, hasil DVR-nya beda ya, hasil videonya jauh lebih bagus. Kalau pakai Vetsia Recon yang ini hasilnya kayak gini nih. Kalau pakai Scout beda lagi, lebih bagus lah pokoknya. Jadi ada harga itu nggak bohong sih. Oke, udah 11 volt ya, 3,65 per selnya. Halus banget suaranya, enak. Oke, 10,9, 10,8 harus landing. Loh, kok malah ke sana? Ngelamun guys. Wih, mantul. Oke, jadi pakai 3S. Ya oke lah, ini baterainya bekas sih, jadi kurang optimal ya. Nah, ini sekarang waktunya nyobain baterai yang baru. 4S Beta EPV 850 mAh. Nah, ini lebih Yahoo kayaknya, powernya lebih dapat. Oke, nggak bawa action cam, ringan ya. Bukan action cam sih sebenarnya, naked camera. Jadi bisa Cadix Peanut, bisa GoPro yang naked ya. Oke, ini pas banget ya, pendek si balancernya. Kalau ini panjang, jadi harus dililit-lilit gini. Supaya apa? Nggak masuk ke propeller. Jadi buat teman-teman yang nerbangin drone, sudah baterai 2S ke atas, wajib perhatikan ini ya, si konektor balancer. Nggak ada tempatnya nih. Biarin ke atas aja dah. Nah, jadi harus nata dulu. Oke, sekarang pakai baterai 4S. Seru suaranya.
Suara motor sama propellernya seru. Oke, pakai baterai 4S. 1, 2, and 3. Wih, baterai baru, powernya ganas guys. Oh, ini lebih pas 4S ya. Mungkin karena baterai 3S plat nakal bekas, kurang optimal juga. Oke, ini nggak ada angin. Kalau nggak ada angin, oke ya, PID-nya pabrikan. Oke, baterai 16,2 volt, baterai 4S, 850 mAh, bisa terbang berapa lama tanpa bawa action camera. Oke sih drone ini, smooth banget. Suaranya pilot nakal paling demen ya, nggak berisik, nggak apa ya, melengking. Dan Pavo 30 adalah Sinwhoop passer. Passer yang artinya adalah propeller menghadap ke bawah ya. Om, 2022 kok masih pakai XM Plus? Ya, is oke, nggak apa-apa, nggak harus langsung pakai ILRS. Jadi buat teman-teman yang masih pakai FRSK XM Plus ya tetap terbang pakai XM Plus ya. Karena kalau pakai ILRS kan kita harus keluar duit lagi. Entah beli remote atau beli modul buat remote-nya. Oke, timernya bunyi karena gabungan sama yang tadi ya. Pilot nakal belum reset timernya. Cakep sih ini Pavo ya. Suaranya beneran enak, nggak apa ya, nggak sakit di telinga. Wih, nyaris guys, tiang itu ternyata. Kalau bawa naked GoPro pasti hasilnya juga jauh lebih bagus, cuman nggak bagus, pilot nakal nggak punya. Jadi ya ini terbang tes performa analog dulu ya, tanpa bawa action cam. Kalau action cam sih bebas ya, mau naked GoPro atau mau Kinetic Spinat. Beta FPV Pavo 30 recommended sih ini. Nanti next video pilot nakal coba tuning sama apa ya, bawa apa ya tapi ya. Bingung ya, nanti coba next video hasil terbang yang sudah oke gimana. VTX-nya cakep ya ini ya. Oh besar sih, 200 mW, pantas bagus. Kalau nggak butuh-butuh 200 mW supaya flight time-nya nambah, kasih 25 mW udah cukup sih. Tapi sebisa mungkin tanpa halangan ya. Kalau banyak halangan sebaiknya dikasih 200 mW. Kalau di area luas tanpa halangan kasih 25 mW masih oke sih. Tapi kembali lagi ke Google pilotnya ya. Bukan Google-nya mahal atau murah, antenanya bagus atau enggak. Karena Google adalah penerima sinyal video yang dikirimkan oleh VTX yang ada di dalam drone ya. Jadi di drone itu ada FC, otaknya drone supaya bisa terbang. Kemudian ada namanya VTX, video transmitter, mengirimkan sinyal video 5,8 ke Google kita. PDXN cakep sih ya hasil kameranya. Oke, tadi sudah terbang, oh buset, udah 3 menit ternyata. Jadi pakai 4S lebih optimal ini. Ya iya sih, 3S-nya pilot nakal kan bekas. Jadi mesti jajan baterai lagi ya. Nah, tips untuk merawat baterai supaya baterai itu awet, jangan disimpan baterai dalam keadaan lama, dalam keadaan full. Jadi waktu baterainya full, itu dipakai terbang aja. Dihabisin lah, jangan disimpan dalam keadaan baterai full ya. Itu yang buat baterai umurnya nggak bisa panjang. Enak sih Pavo ini. Good job Beta FPV. Ya pasti pilotnya harus butuh ini ya, butuh tuning juga ya supaya Pavo 30 ini sesuai dengan kemauan pilotnya. Kalau rate-nya sih udah cukup ya. Ini kayaknya rate-nya standar 0,70 nih. Kalau kurang smooth lagi, terlalu sensitif, bisa diturunin RC rate-nya ya. Karena setiap pilot rate-nya beda-beda, nggak ada yang sama. Cuman kalau 70 itu standar ya, buat semua pilot sih bisa langsung menyesuaikan. Kalau terlalu tinggi malah pilotnya kewalahan ntar. Oke, 3,7 volt itu per sel ya. Untuk 15 volt itu total, 4S itu total 15 volt. Sekarang 14,9. Wah, ini kalau pakai bawa action cam pakai 4S
Beneran nih cocok nih. Gel-gel kan, ada angin kan. Enak guys, Pavo ini. Mulai nabung lah. Beli Naked GoPro. Atau ini ya. Apa namanya? SMO. Atau Cadix Spinat. Cadix Spinat lumayan 3 juta lebih tuh. GoPro juga lebih mahal lagi. Aduh, bingung. Ya, yang penting bahagia lah bisa terbang ya. Untuk masalah action cam dan lain sebagainya, itu dilihat nanti aja. Siapa tahu ada yang mau ngasih pilot nakal. Pilot nakal dikasih giveaway GoPro guys. Gimana tuh? Ya, diaminin aja lah. Oke, udah terbang 5 menit guys. Pavo 30 Beta FPV, good job. Enak ini. Pemilihan prop dan motornya pas banget. Yang pasti desain clean build-nya bersih ya. Oke, mata landing di meja. Oke. Mantul. Record Google selesai. Nah ini. Nah. Jadi suara motornya halus guys. Kan di awal unboxing Pilot bilang kalau putaran motornya halus, biasanya suara motornya pun juga halus, termasuk propellernya juga membantu ya, menunjang. Oke, thank you yang udah nonton video Pilot. Kalau kalian suka bisa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. Pegang motornya aman guys, hangat sih. Ini VTX ternyata panas. Iya, memang VTX panas. Oke, see you next video. Pilot pamit. Thank you, save fly, and ciao.